Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel saya, Maulana Yusuf Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab beberapa argumentasi yang disampaikan oleh Juli Caniago di salah satu video terbarunya mengenai taqiyah, yaitu dia mengklaim bahwa Allah atau dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang kebohongan. Saya akan menguliti argumentasinya dan menunjukkan bahwa Juli Caniago ini nggak paham apa yang dia bahas, yaitu terkait dengan makna taqiyah itu sendiri, ya. Jadi sebelumnya saya sebenarnya tidak tahu siapa itu Juli Caniago, tapi karena ada beberapa komentar di video saya sebelumnya yang meminta saya untuk membahas Juli Caniago, akhirnya ya saya coba cari mengenai Juli Caniago ini siapa gitu. Nah, ternyata setelah saya ketemu channelnya, oh ternyata orang yang sudah tua, mengaku murtad, lalu dia banyak sekali membuat video-video yang terkesan pansos, ya. Sebelumnya dia mengomentari artis, cuma karena mungkin kurang laku, akhirnya dia coba nyerempet ke masalah agama itu, Islam, seperti itu. Beberapa videonya dulu sempat viral terkait penistaan terhadap beberapa kalangan ustadz seperti Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Abdul Somad, ya, pelecehan yang dilakukannya, dan itu sudah banyak yang membahas. Sebenarnya saya kalau untuk hal-hal kayak gitu malas gitu ya ngebahas, karena memang kentara sekali pansosnya, capernya, ya, buat sensasinya seperti itu. Orang-orang kayak gitu nggak perlu dipiralin kalau menurut saya. Tapi kalau ya video ini, ya, saya melihat ini adalah sebuah kekeliruan argumentasi yang tentunya sebagai seorang muslim saya pribadi terpanggil untuk membantahnya secara argumentasi juga, ya. Jadi oke, sebelumnya teman-teman kita lihat dulu ya video dari Juli Caniago ini. Taqiyah dalam Islam, ya. Sebagai mantan Islam, Juli akan share, ya. Juli memang membagi apa yang Juli dapatkan. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong ditambahkan, ya. Dalam Islam, taqiyah atau taqiyah, bahasa Arabnya taqiyah, secara harfiah berarti kehati-hatian, ketakutan. Adalah disimulasi kehati-hatian atau penolakan keyakinan dan praktek keagamaan dalam menghadapi penganiayaan. Taqiyah awalnya dipraktekkan di bawah tekanan oleh beberapa sahabat Muhammad. Ini terjadi ketika zaman perang dulu, di mana Muhammad menggunakan sistem taqiyah dengan lawannya, ya. Ini terceritakan dalam Wikipedia. Ini buktinya, kalian bisa lihat. Ya, dari makna taqiyah yang dia sampaikan, sebelumnya saya mau menggali sedikit tentang sebenarnya Juli Caniago ini dulu yang dia mengaku bahwa dulu dia beragama Islam itu berpaham apa gitu, karena memang istilah taqiyah ini memang lebih dikenal itu di dalam pembahasan akidah Syiah seperti itu, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syiah itu meyakini bahwa taqiyah itu bagian dari agama. Mengenai makna taqiyah tersebut, ya, Juli Caniago itu mengutip dari Wikipedia, ya. Ini ketahuan banget gitu. Bodohnya Mbak Juli Caniago itu, ya, dia mencoba mencari kesalahan Islam, kejelekan Islam, dia searching di internet, ketemulah maknanya itu Wikipedia. Sebagian definisi dari yang disampaikan oleh Wikipedia itu benar, tapi ternyata Juli Caniago itu memahaminya secara keliru, ya, secara bodoh, ya. Kita akan bisa buktikan. Makna taqiyah yang sudah disampaikan oleh Wikipedia itu adalah berkenaan dengan ketakutan atau kekhawatiran. Jadi kita tuh menyembunyikan keyakinan lantaran kita khawatir akan keselamatan diri kita. Itu sebenarnya sudah benar, dan memang beberapa taqiyah ini juga dilakukan oleh sebagian kalangan sahabat Nabi, ya, dalam menghadapi penganiayaan. Contohnya gini, ya, biar tahu nih, ya, Mbak Juli Caniago. Contohnya seperti ini, biar saya kasih tahu biar Anda tuh tidak salah paham mengenai taqiyah. Pada kisah mengenai keluarganya Ammar bin Yasir, ya, dulu ketika Islam itu baru muncul, ya, Rasulullah dakwahkan, itu sebagian kalangan sahabat Nabi itu mereka masih masuk Islam secara diam-diam, karena memang,
ya sebagian dari mereka itu ada di antaranya adalah dari kalangan budak, hamba sahaya, yang mereka itu merupakan orang-orang yang tidak mampu, sehingga ya ketika mereka masuk Islam mereka khawatir akan keselamatan dirinya lantaran apa? Ya majikan-majikan mereka itu masih menganut agama kafir Quraisy, yang apabila majikannya ini tahu ya bahwa beberapa budaknya ya beberapa bawahannya itu masuk ke Islam, maka mereka akan menyiksa ya, bahkan tidak sedikit yang dibunuh agar mereka itu mau keluar dari agama Islam ya. Ini yang terjadi di keluarga Amr bin Yasir ya. Suatu ketika ya keluarga Amr bin Yasir ini diperintahkan agar ya seluruh keluarganya yang telah masuk Islam ini disuruh untuk keluar dari Islam ya oleh pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu. Sehingga ya Sumayyah ya radhiyallahu anha ya, yang merupakan ibu dari Amr bin Yasir ini ya, dengan sangat gigih, dengan sangat tegas ya menolak untuk melepaskan Islam ya. Dengan sangat kegigihannya ya, meskipun diancam untuk mati, diancam untuk dibunuh, dianiaya ya, hingga dijemur ya di bawah teriknya matahari ya, dan diperintahkan agar Sumayyah ini melepaskan agama Islam, namun Sumayyah tetap dalam pendiriannya untuk bagaimana dia tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, kepada ketauhidan kepada Allah, dan meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Maka ya orang-orang kafir Quraisy ini menikam, menombak perut Sumayyah tersebut hingga tewas. Dan ya melihat kejadian ini, Amr bin Yasir itu merasa sedih ya, merasa sangat sedih ya melihat keluarganya dibantai, sehingga ketika Amr bin Yasir dikasih pilihan oleh orang-orang kafir Quraisy, apakah dia mau melepaskan Islam dan dia akan selamat tidak dibunuh, atau dia itu tetap dalam Islam dan dia akan dibunuh. Maka Amr bin Yasir ini mungkin ya tidak setegar keimanan ibunya, keluarganya yang lain ya, akhirnya dia dengan penuh keterpaksaan ya dia akhirnya melepaskan, bukan dalam artian melepaskan, jadi dia berpura-pura mengatakan bahwa dia telah melepaskan Islam, tapi itu dengan paksaan meskipun hatinya itu sebenarnya adalah masih dalam keislaman. Sehingga Amr bin Yasir ini dia terbebas dari pembunuhan tersebut. Nah, hingga suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya ya menemui Amr bin Yasir ini, dan Amr bin Yasir ini menangis terseduh-seduh kepada Rasulullah SAW ya, sehingga dia sangat menyesal Amr bin Yasir ini karena dia telah mengatakan bahwa dia telah melepaskan Islam. Namun Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak berdosa atau tidak masalah ya bagi orang yang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, tekanan, ancaman itu melakukan tindakan sebagaimana Amr bin Yasir itu melakukan, yaitu dia istilahnya mengatakan berlepas diri dari Islam meskipun hatinya sebenarnya masih dalam keadaan Islam. Seperti itu. Ini yang dimaksud taqiyah. Jadi memang taqiyah ini dibolehkan dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan kita itu kondisinya lemah ya, dalam kondisi kita tertekan, tidak berdaya, dan kita khawatir terhadap keselamatan diri kita, maka Islam ini memberikan kelonggaran, dibolehkan bagi kita untuk melakukan taqiyah dengan catatan keadaannya darurat ya. Meskipun Islam lebih sangat menghormati, lebih sangat menjunjung dan memuliakan orang-orang yang rela ya mati demi memperjuangkan prinsip agama Islam sebagaimana dilakukan oleh Sumayyah radhiyallahu anha ya. Jadi ini definisi dari taqiyah tersebut. Kalau misalnya Juli Chanioga malah menyerempet definisi taqiyah itu kepada pada masa peperangan Rasulullah mengintimidasi orang-orang kafir segala macam, apalagi nanti kita lihat di video berikutnya ya, orang-orang yang tidak setuju dengan Islam, mempertanyakan Islam, kenapa kok nggak makan, kenapa kok sholat 5 waktu segala macam, terus disodorin matre segala macam, itu adalah bentuk taqiyah. Ini ngaco gitu. Jadi taqiyah itu sebenarnya kan di Islamnya, bukannya di Kristennya ya, bukannya di orang-orang non muslimnya yang mereka itu setelah mereka mencaci maki Islam terus mereka disuruh untuk minta maaf ya. Kalau zaman sekarang itu istilahnya itu dikasih matre 6.000, lalu disebut itu bagian dari taqiyah, intimidasi ya, menebar ketakutan kepada orang-orang kafir. Ini definisi yang ngaco, keliru. Itu bukan taqiyah namanya, nenek, maaf tante ya. Jadi tolonglah ya, kalau misalnya mau ngebahas tentang Islam itu ya jangan sekelibet nyari
referensi di internet terus ngambil kesimpulan terus cuap-cuap, akhirnya kan ketahuan begonya seperti itu. Mohon maaf ya tante ya. Ya seperti itu. Coba kita lihat lagi argumentasi dari tante Chaniago. Lihat, misalnya contohnya begini, kalau sekarang itu masih terpakai seperti bertanya tentang Islam. Misalnya, kalian ingin tahu kok Muhammad istrinya banyak? Kenapa sholat harus 5 waktu? Atau kayak begitu, nanti kalian itu akan ditangkap, kalian itu akan dipenjarakan, kalian itu akan dianiaya. Kalau tidak ada kepolisian, dianiaya, dan kalian akan dipaksa untuk bertakyah, yaitu meminta maaf dan menerima Islam. Itu tidak begitu. Itu. Nah, itu yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi nenek tante Chaniago ini dari awal juga dia udah keliru memahami takia. Jadi pembahasan berikutnya juga jadi makin ngawur ya. Jadi dia sampaikan tadi takia itu contohnya yang ada zaman sekarang ini ya, kita bertanya tentang kenapa sholat 5 waktu, kenapa Rasulullah istrinya banyak, terus kita di istilahnya itu diinterogasi, terus disuruh pakai matre, di kepolisian dianiaya. Terus orang-orang yang mengatakan seperti itu, misal orang-orang Kristen, ditekan, diintimidasi, dan disuruh masuk ke agama Islam. Ini bukan makna takia. Takia itu jadi di Islamnya. Jadi orang Islam yang dia itu khawatir ya terhadap keselamatan dirinya ya, karena tadi kasus Ammar bin Yasir sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal, maka boleh dia itu berpura-pura dia itu melepaskan diri dari Islam karena tadi kondisi darurat, tekanan, khawatir terhadap keselamatan dirinya seperti itu. Jadi kalau misalnya makna takia ini dibawa kepada tadi ya yang terjadi di orang Kristen atau orang-orang non muslim yang melakukan misalnya pelecehan terhadap Islam terus disuruh masuk ke dalam agama Islam, itu dari mana seperti itu? Makna takiahnya itu udah ngaco seperti itu. Udah bukan bahas takiah lagi sebenarnya ini. Jadi ya di sini kita bisa lihat ya bahwa memang benar ya, kebanyakan orang-orang yang keluar dari Islam itu rata-rata memang bukan karena kecerdasannya tapi karena kebodohannya. Ya, cuma merasa pintar aja, tapi aslinya sih sebenarnya bodoh. Mohon maaf ya, tidak ada isinya itu kopong ya. Dia belum paham betul apa itu Islam ya, terus dia ngetah dengan berbagai macam alasan, ya silakan saja, itu hak mereka ya. Dia keluar dari Islam, lalu setelah masuk agama yang lain dia mencoba untuk menyerang Islam dengan argumentasi seadanya, mengaku bahwa dia juga mantan Islam, tahu betul tentang ajaran Islam, sehingga dia coba-coba membahas Islam dari perspektif dia yang sebenarnya tuh ala kadarnya gitu, sangat minim ilmunya ya. Yang ada memang kita sebagai orang Islam yang sudah ngerti ya, jadi lucu aja melihatnya seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus tanggap seperti ini ya? Saya seperti pribadi sebenarnya sih tidak khawatir terhadap Islam itu menjadi ternoda, enggak. Saya justru khawatir kepada teman-teman Kristen ketika menjadikan Julie Chaniago ini sebagai referensi untuk membahas Islam. Nanti teman-teman yang non muslim itu yang Kristen malah terlihat sama bodohnya, sama begonya gitu ketika membahas Islam. Referensinya adalah penjelasan Julie Chaniago ya, jadi ngaco seperti itu dan ditertawakan oleh teman-teman muslim yang sudah paham betul ya apa yang dibicarakan tersebut. Jadi dalam kata lainnya itu takyah wajib dilakukan kepada non-Islam untuk menerima agama Islam. Dengan pengalaman ketika Muslim, Julie itu harus meminta maaf dengan tekanan takyah itu. Sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi mereka pun memaksa ya, dengan kata lain ya menakutkan kita untuk kita itu menerima apa kata mereka, dan kita harus meminta maaf walaupun itu sebenarnya nggak, gimana ya, seperti penekanan gitu, penekanan untuk kita. Makanya mereka itu sekarang membanggakan kalau misalnya kita itu bertanya, mereka akan bilang, oh nanti dengan materai 6.000 sudah bisa dimaafkan, kan? Sudah bisa dimaafkan. Seharusnya nggak begitu, harusnya dianiaya segala macam. Begitulah mereka melakukan takyah beramai-ramai ya.
Ya, jadi kalau kita mau membahas suatu persoalan ya, kalau dasarnya saja sudah keliru, definisi saja sudah keliru, maka ke belakangnya berikutnya itu pembahasannya semakin ngawur dan ngaco. Ya kita lihat tadi ya, berulang-ulang kali ya Tante Chaniago itu mengatakan bahwa takia itu dilakukan kepada orang-orang non-muslim ya, terus ditekan, ya disuruh mereka masuk Islam. Ini ngaco, dari awal aja udah salah definisi takianya itu gitu. Jadi takia ini kan tadi saya sampaikan ya, jadi memang kekhawatiran ya orang Islam itu terhadap keselamatan dirinya, maka dia boleh ya untuk bagaimana menyatakan diri keluar dari Islam, sebagaimana kasus Ammar bin Yasir. Nah tapi yang dilakukan oleh definisi penjelasan yang disampaikan oleh Julie Chaniago itu malah justru 180 derajat, itu malah kebalik gitu. Ini nggak tahu kenapa ya, karena memang beliau tuh terlalu buru-buru untuk membahas persoalan Islam yang sebenarnya dia tuh nggak menguasai. Jadi semuanya ngaco ya. Jadi kembali lagi ke tema kita tentang takiyah, Mbak Juli, tolong ya diperbaiki lagi definisi takiyahnya, pelajari lagi dengan betul-betul. Itu sebenarnya referensi Anda tuh udah benar gitu. Dalam artian saya katakan yang penjelasan Wikipedia itu mencatat atau mendeskripsikan tentang makna takiyah itu sebenarnya udah benar, cuma kenapa pemahaman Anda jadi ngaco gitu. Jadi apa Anda tidak membaca secara utuh atau bagaimana? Coba Anda komparasi lagi dengan referensi yang lain seperti itu. Jadi jangan cuma satu referensi kamu baca, yang itu pun mungkin tidak utuh, lalu kamu maknai secara pribadi ya, dengan pemahaman sendiri yang ngaco, ya akhirnya seperti ini. Anda malah semakin menunjukkan ketidaktahuan Anda terhadap apa yang Anda bahas. Terus juga di sini dibilang di dalam Wikipedia ini ya, takia tidak hanya diizinkan dalam Islam, tetapi juga dituntut untuk soft jihad. Soft jihad yang sedang dijalani barat oleh umat Islam. Seperti di sini ini mereka diberi tempat tinggal segala macam di sini, tapi mereka mencoba solidaritas ya dengan umat-umat yang lain, padahal di hatinya itu mereka benci gitu. Mereka benci, seperti misalnya kenapa sih dia makan babi gitu kan. Jadi selain karena definisi yang sudah keliru ya, penjelasan juga yang semakin ngaco, maka semakin kesana penjelasan itu semakin ngawur. Mau yang dibahas tuh apa sebenarnya gitu. Kok tiba-tiba langsung menyerempet umat Islam tuh nggak suka kalau misalnya ada orang makan babi. Kenapa sih dia makan babi? Juli, saya pribadi sebagai seorang muslim, saya paham betul kok kenapa kok orang-orang yang non muslim itu mereka menyantap makanan yang di Islam itu diharamkan. Itu sudah menjadi lumrah kok, zaman Rasulullah pun ada gitu kan. Beberapa orang-orang yang kafir Quraisy yang mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, dan itu biasa saja ya. Adapun penjelasan mengapa itu diharamkan itu kan untuk muslim saja. Kalau emang orang-orang yang di luar non muslim itu menyantap hal-hal yang diharamkan dalam Islam, ya itu silakan saja. Maka dalam Islam itu ada prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau misalnya kita nggak senang makan babi, itu bagi diri kita kok. Kalau misalnya saya punya temen ya, banyak loh, bahkan kalau saya mau kasih tahu Tante Juli, saya pernah berdakwah di tempat mayoritas itu non muslim. Saya pernah berdakwah di Tanah Karo ya, sekitar kurang lebih hampir 2 tahun saya di sana ya, berbaur dengan masyarakat non muslim ya. Mereka itu biasa setiap ada acara pesta ya adat ya, di istilah itu jambor atau di balai desa itu, mereka selalu yang bagi yang non muslim tuh menyantap makanan babi, daging anjing ya. Terus apa saya ngebenci mereka dengan saya menghardik mereka? Tidak, saya tahu itu, saya paham bahwa emang itu ajaran mereka membolehkan itu, silakan. Tapi kita bagi seorang muslim ya tentu membenci dalam artian kita nggak suka, nggak boleh makan daging anjing, makan daging babi, kan itu ajaran agama kita. Bukan kita membenci orang Kristen makan daging anjing, daging babi, bukan Tante ya. Jadi kebencian kita terhadap makanan babi, anjing itu adalah kebencian karena memang kita tuh nggak suka, karena Allah tuh nggak suka ya. Kita tuh menjalankan syariat. Tapi kalau misalnya orang-orang non muslim tuh mau makan ya silakan ya. Toh apa yang kita jalani selama saya di Tanah Karo itu alhamdulillah fan saja dengan teman-teman yang non muslim. Bahkan kalau Tante Juli mau cek ya, saya tuh alhamdulillah ya lumayan
ya sangat baik hubungannya dengan berbagai kalangan termasuk dengan warga yang non muslim di sana, seperti itu. Jadi Tante Juli ya, jangan nyerempet-nyerempet pembahasan itu kepada sesuatu yang keluar dari substansial gitu, karena itu menunjukkan kebodohan ya, menunjukkan sekali kebodohan Tante ya. Jadi Tante tuh mau bahas apa, ujung-ujungnya kemana, definisi aja udah keliru, ntar nggak tahu udah ujungnya kemana nih ya. Saya juga bingung ya ketika harus mencerna ucapan Tante ini mau ngebahas takyir tapi kok nggak ketemu poinnya, seperti itu ya. Malah lebih kepada hal-hal yang tidak substansial yang melebar kemana-mana, yang itu menunjukkan seolah-olah Tante tuh kayak punya perasaan benci sekali, dendam sekali terhadap Islam, sehingga berupaya untuk menjelek-jelekan Islam dengan membahas sesuatu yang norak gitu ya, sesuatu yang sebenarnya itu nggak begitu juga, nggak seperti yang Tante sampaikan, seperti itu Tante ya. Di sini dikatakan dalam surat Ali Imran, kita lihat di sini surat Ali Imran 3 ayat 28 versi 28 ya, mengatakan, janganlah orang-orang beriman mengambil teman atau menolong orang yang tidak beriman daripada orang beriman. Jika ada yang melakukan itu, tidak akan ada bantuan dari Allah. Nah, jadi kalau kalian itu berteman dengan orang non-Islam, kalian itu tidak mendapat rahmat dari Allah. Sebenarnya mereka ini yang muslim ini banyak yang nggak ngerti Al-Quran, nggak tahu mereka ini penterjemahannya itu nggak ada, karena kebanyakan. Berkenaan dengan surat Ali Imran ayat 28 yang disampaikan oleh Tante Juli itu, yang bermakna bahwa janganlah orang-orang yang beriman itu ya mengambil ya orang-orang kafir itu sebagai aulia. Aulia ini bermakna bisa juga sebagai pemimpin, bisa juga sebagai pelindung-pelindung, dan juga bisa sebagai teman akrab. Karena yang demikian itu ya Allah tidak akan mendatangkan rahmat bagimu. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Mbak Juli. Dan Mbak Juli menjadikan ini sebagai argumentasi bahwa di Islam itu kita tuh harus menampakkan kemunafikan, membenci orang-orang kafir ya, dan sok-sok berbuat baik seperti itu. Nah, ini adalah kejahilan dari atau kebodohan dari Juli Caniago juga ya. Jadi begini Mbak Juli ya, terkait dengan ayat tersebut ya, coba kalau dibaca terjemahnya secara lengkap ya dalam ayat tersebut. Di situ Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin. Saya jelaskan kenapa dalam Islam itu kita diharamkan atau dilarang memilih pemimpin yang non muslim ya. Karena begini Tante Juli, Anda harus paham ya prinsip Islam itu, dan Anda tuh nggak boleh gitu mengatakan ini sebagai salah satu bentuk kesesatan Islam, karena ini adalah prinsip. Begini, dalam Islam itu ya, fungsi pemimpin itu bukan hanya sekedar mengurusi urusan dunia, tapi juga bagaimana seorang pemimpin itu bisa ya membimbing, memberikan contoh, dan juga semakin mendekatkan umat Islam kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu fungsi pemimpin ya dalam Islam, bukan hanya dalam urusan dunia tapi juga urusan akhirat, urusan agama. Nah, oleh karena itu bagaimana mungkin ya dalam Islam itu orang Islam itu mengharapkan pemimpin yang dia itu enggak muslim itu menyuruh atau semakin mendekatkan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin enggak mungkin. Ketika kita memilih pemimpin kafir ya, misalnya orang-orang non muslim ya, terus pemimpin kafir ini apakah dia akan semakin membuat umat Islam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan. Bagaimana mungkin dia itu memberikan contoh, memberikan keteladanan untuk bagaimana orang-orang Islam itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dirinya saja mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Kan ini nggak mungkin ya. Maka dari itu Islam itu sangat rasional. Maka pilihlah pemimpin yang muslim agar agamamu itu ya, agar dirimu itu semakin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan para pemimpin yang kalian pilih. Seperti itu loh logika sederhananya nih. Saya kalau ngomong sama Mbak Juli nggak usah pakai ayat-ayat, nggak usah pakai dalil-dalil yang terlalu menjelimet deh ya, karena memang cara berpikirnya aja saya sudah bisa tebak Tante Juli ini kayaknya masih kopong banget dalam Islam, makanya saya pakai argumentasi cara berpikir saja ya, seperti itu. Jadi ya
kenapa kita tuh tadi ya saya sampaikan dilarang untuk memilih pemimpin muslim, itu bukan bentuk kemunafikan, tapi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita ya sebagai seorang muslim terhadap agama kita gitu. Karena memang orang muslim itu ya ketika dia hidup di dunia ini, tujuan hidup di dunia itu bukan hanya sekedar urusan perut dunia tante ya. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ya menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu harus memahami bahwa hidupnya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari segala aspek kehidupan ya. Karena Islam itu agama yang sangat sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan ya. Bahkan untuk urusan buang air kecil saja Islam itu mengatur. Nah, apalagi urusan-urusan besar ya, urusan sosial, masyarakat, ketatanegaraan, hukum, itu udah pasti Islam mengatur itu. Dan siapa yang bisa menjalankan itu? Tentu adalah para pemimpin. Nah, apakah pemimpin yang non muslim akan menjalankan ya sebagaimana tuntutan ya atau tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Kalau misalnya pemimpinnya itu non muslim, nggak akan mungkin ya. Bagaimana mungkin, toh dia juga nggak beriman kepada Allah, toh dia juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia mau menjalankan tuntunan agama, itu nggak akan mungkin. Makanya dalam Islam tuh kita dituntut, diharuskan untuk memilih pemimpin muslim seperti itu tante. Dan ini prinsip, dibilang ini rasis tidak ya, sama teman-teman non muslim juga sama saja. Kalau emang ingin memilih pemimpin yang seagama silakan ya, karena memang kita ini hidup di dunia ini kan bukan hanya, kalau kita orang beragama ya, tidak hanya memikirkan tentang persoalan dunia, tapi kan kita memikirkan juga persoalan akhirat kita, memikirkan juga persoalan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Sama teman-teman non muslim juga silakan saja ya, jika memiliki prinsip harus memilih pemimpin yang seagama silakan, kalau emang itu tuntunan dan tuntutan agama seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya udah semakin jauh dari pembahasan awal, yaitu mengenai takiyah. Jadi nyerempet kemarin kan, itu udah saya bilang dari awal bahwa Tante Chania gue ini udah dari awal aja udah keblinger, maka sehingga pembahasan kesini-sini itu makin ngaco. Makna takiyah yang mau dibahas itu udah mulai kabur kemana-mana seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya banyak sekali ya orang-orang yang sebenarnya tuh maaf ya bodoh, tapi merasa tinggi, merasa so pinter ya. Kita akan bisa uji dari cara dia menyampaikan, cara dia bicara. Kalau orang pintar tuh benar-benar berbobot ya, ada isinya gitu loh. Sedangkan orang-orang yang cuma ngaku pinter biasanya ya gitu, cuma ngakunya aja pinter tapi isinya kopong ya. Kita sampai saat ini saya belum menemu nih makna takiyah yang benar itu ya, karena memang dari awal aja definisi aja dia itu udah keliru ya, makanya kesini-sini makin ngaco seperti itu. Jelas di sini dalam surat Al-Imran 328 ini mengatakan hal itu. Terus juga di sini katanya, kecuali dengan cara pencegahan agar kamu dapat menjaga diri dari mereka. Komentator Sunni Ibnu Kathir menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang takut akan keselamatan mereka dari orang-orang kafir diizinkan untuk menunjukkan persahabatan kepada orang-orang yang tidak beriman secara lahiriah tetapi tidak pernah di dalam hati. Nah, dari penjelasan tersebut kan sebenarnya sudah ada kan titik temunya bahwa sesungguhnya takiyah ini terjadi pada muslim. Orang-orang beriman yang takut akan keselamatan mereka dari orang-orang kafir diizinkan untuk menunjukkan persahabatan kepada orang-orang yang tidak beriman secara lahiriah. Bukan terjadi pada orang-orang non muslim yang merasa tertekan disuruh masuk Islam ya kan. Jadi kontradiksi kan penjelasan dari Mbak Chaniago ini di awal ya, dia mengatakan takiyah ini ya diwajib bagi Islam untuk bagaimana menindas, mengintimidasi orang-orang non muslim untuk mereka mau masuk ke Islam. Ini kan ngaco tadi definisinya. Sedangkan yang sekarang ini dia sampaikan ya mengenai tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa takiyah ini diperbolehkan bagi orang Islam yang dia itu merasa khawatir akan keselamatan dirinya ya. Dan dia juga beri contoh bahwa sesungguhnya ketika kita dalam kondisi ya di mana umat Islam itu misalnya minoritas ya, di situ banyak mayoritas, maka kita boleh menampakkan ya dalam artian persahabatan, berbuat baik kepada orang-orang yang non muslim tersebut. Dan Mbak Chaniago seolah-olah
mendeskripsikan mana ini sebagai bentuk munafikan. Ini adalah keliru. Jadi begini ya, saya jawab bahwa sesungguhnya ya esensi dari keyakinan itu kan adalah sesuatu yang terbenam dalam hati. Ya, saya yakin ya orang non muslim, orang Kristen pun pasti tidak akan sangat setuju dengan keimanan orang Islam yang tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Terus orang Kristen pasti dia akan merasa tidak terima ya, tapi dalam hati ya. Dan juga begitu dengan Islam, kita pun sangat tidak setuju ketika Nabi Isa itu dijadikan Tuhan. Dan itu dalam hati kita. Nah, persoalan-persoalan seperti ini kan sebenarnya kan sudah terjadi dari sejak lama, perbedaan keyakinan itu, bahkan ketika Islam itu muncul. Nah, makanya dalam Islam diatur ya persoalan ini. Dalam Islam itu prinsipnya sangat jelas loh. Dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Makanya Mbak Chaniago itu keluar dari Islam juga ya, nggak ada yang maksa kok, silakan. Itu pilihan Mbak Chaniago ya. Dan juga dalam Quran surat Al-Qur'an sudah sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dengan kata lain, ya persoalan hidup masalah sosial ya, jual beli ya, berteman dalam artian bermasyarakat itu dibolehkan dalam Islam. Ya, makanya di zaman Rasulullah SAW juga kan Rasulullah melakukan transaksi jual beli terhadap kalangan Yahudi, terhadap kalangan Nasrani di Madinah. Itu nggak ada masalah, bermasyarakat tidak ada masalah. Yang jadi persoalan memang keyakinan itu masing-masing. Ya, itu tidak boleh dikorek-korek. Orang Islam tuh harus menerima keyakinan orang-orang non Muslim juga dengan sepenuh hati keyakinan dia juga meyakini, enggak. Jadi masing-masing ya, meskipun saya memiliki perbedaan dengan keyakinan orang-orang atau teman-teman non muslim, yaitu menjadi keyakinan saya. Begitupun juga teman-teman non muslim memiliki perbedaan keyakinan dengan keyakinan saya, itu juga menjadi urusan pribadi teman-teman non muslim. Yang kita tuntut di sini adalah bagaimana kehidupan sosial kita itu menunjukkan sikap saling menghargai. Itu loh yang dimaksud Ibnu Katsir, tante ya. Jadi kewajiban kita untuk bagaimana berbuat baik kepada sesama itu diharuskan tanpa harus menodai keyakinan kita. Ya, misalnya ya, kita hidup di tengah mayoritas yang beragama non muslim. Ya, kita cukup menampakkan sikap baik ya, sikap bermasyarakat kita, toleransi kita. Jangan kita ketika orang-orang non muslim misalnya mereka kebaktian, kita ikut-ikutan kebaktian gitu. Itu yang dilarang loh maksudnya dalam Ibnu Katsir itu. Jadi keyakinan itu tidak boleh disamakan gitu. Kalau keyakinan itu adalah prinsip masing-masing ya. Jadi toleransi itu dalam urusan-urusan dunia bermuamalah itu dibolehkan, tapi dalam urusan keyakinan hati ya, dalam urusan prinsip agama, apalagi masalah ketuhanan, itu ya udah masing-masing. Orang pergi ke gereja ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita pergi ke gereja kebaktian, silakan mereka kebaktian ya, kita nggak usah ikut-ikutan, begitulah tante maksudnya ya. Begitu juga ya teman-teman yang non muslim ya, orang Islam pergi ke masjid ya, mereka ngaji, mereka sholat ya, itu silakan juga, nggak usah kita saling mengusik ya, seperti itu. Jadi Mbak Chaniago ini ya, kalau Anda memahami makna dari taqiyya itu dari awal itu sudah benar, maka akan tidak mungkin Anda tuh melakukan sebuah penjelasan yang ngaco, ngalor ngidul kemana-mana seperti itu. Dan sekali lagi ya, saya sarankan Anda ketika ingin membahas masalah persoalan Islam, coba baca referensi yang lebih banyak lagi ya, agar pembahasan Anda itu terarah. Dan jadi kalau menurut ini ya, Ibnu Katsir ini, teman dekatnya si Muhammad ini waktu zaman perang itu ya, jadi apa yang disampaikan Mbak Juli Chaniago ini terkait bahwa Imam Ibnu Katsir itu adalah teman dekatnya Nabi Muhammad SAW, ini adalah menunjukkan ketidaktahuan atau kebodohan beliau terhadap sejarah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya Imam Ibnu Katsir ini lahir setelah sekitar 700 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kan wafat pada tahun sekitar 11 Hijriah. Dan Imam Ibnu Katsir ini lahir di Basrah, Irak, itu tahun 700 Hijriah ya. Jadi ada rentang waktu yang sangat lama di situ. Dan bagaimana mungkin ya orang yang sudah Rasulullah SAW itu wafat jauh-jauh tahun ya, jauh-jauh hari ya, kemudian Ibnu Katsir baru lahir 700 tahun, sekitar 700 tahun kemudian disebut sebagai teman dekat
ini ngaco gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Mbak Julie Chaniago ini, Tante Julie Chaniago sangat minim sekali pengetahuannya tentang Islam gitu. Jadi ketika dia mengaku-ngaku bahwa dia tuh punya pengalaman banyak tentang Islam, pengetahuan banyak tentang Islam, ya itu ngaco, terbantahkan dengan ucapannya sendiri yang memang terbukti isinya tidak tahu tentang masalah Islam ini, tentang sejarah Islam, tentang syariat Islam gitu. Jadi ya orang bisa saja mengaku ini itu ya, paham ini itu ya, punya pengalaman banyak, tapi kan itu bisa dibuktikan dari apa yang diucapkannya. Jika yang diucapkannya itu memang gak ada isinya ya, memang isinya keliru yang menunjukkan kebodohannya, maka ya tidak, pengakuannya itu menjadi sia-sia seperti itu ya Tante ya. Belajar lagi Tante. Di Jerman berbondong-bondong masuk Islam, di Amerika Kristen sudah jatuh, di dunia Islam sudah berkembang, padahal semua itu hoax gitu. Jadi kalian itu kalau mendengar berita dari mereka yang menyenangkan, dari cerita-cerita itu, kalian harus tanya itu sumbernya dari mana. Seperti Oke, saya juga mau bertanya kepada Tante Julie Chaniago, itu tuduhan-tuduhan bahwa di Amerika Kristen sudah jatuh dan segala macam, itu dari mana? Jangan-jangan cuma asumsi atau perasaan Mbak Julie aja untuk mendiskreditkan Islam. Sebenarnya itu nggak ada yang memberitakan hal tersebut ya. Saya curiga itu cuma sikap Mbak Julie aja yang membesar-besarkan hal tersebut untuk mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu benar-benar penyebar hoax gitu. Nah ini juga nggak fair ya Mbak atau Tante Julie ya. Anda tuh ngomong ya seolah-olah Islam ini agama yang membolehkan kebohongan, sedangkan Anda sendiri itu sedang berbohong ya. Saya sangat meragukan tuh ya argumentasi Anda bahwa seperti kabar-kabar orang Islam menyebarkan Islam sudah jatuh, Kristen sudah jatuh di Amerika, itu dari mana? Coba buktikan di mana ya. Anda itu sedang berbohong sebenarnya, dan Anda mengatakan Islam itu mengajarkan kebohongan. Jadi sebenarnya yang membolehkan kebohongan itu siapa, Islam atau di agama Anda sih? Saya jadi balik bertanya gitu. Jangan dikira kita tuh bodoh umat Islam ya. Jadi Anda tuh ngomong itu kelihatan sekali gitu, kebodohannya, kebohongannya ya, perasaannya yang terlalu berlebih-lebihan, itu menunjukkan kebodohan dan memang sangat tendensius Anda tuh mengutarakan kebencian Anda terhadap Islam. Ali Imran ayat 3:28 itu, tapi itulah mereka ya. Jadi kita itu memang gimana ya kalau dibilang, kita harus waspada, jangan cepat percaya ya. Bukannya Julie untuk memusim, kita harus dapat memberikan informasi yang baik. Kalau mereka cerita, oh ini begini, itu infonya dari mana? Nah, saran saya juga buat teman-teman non-muslim yang mungkin penggemar Julie Chaniago, yaitu nasihat itu sebenarnya untuk Julie Chaniago dan juga teman-teman non-muslim sendiri ya. Jadi kalau Julie Chaniago itu ngomong begini-begini tentang Islam, ya tanya dong infonya dari mana gitu. Karena memang sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya dari awal hingga saat ini, isinya itu semuanya bodong gitu. Beliau itu menyampaikan sesuatu yang gak berdasarkan keilmuan ya, semuanya ngaco ya. Dia juga mengatakan Ibnu Katsir itu adalah sebagai teman dekatnya Nabi Muhammad, itu juga udah ngaco ya, sudah saya jelaskan ya. Dan dia mau menyarankan orang tuh untuk bagaimana ketika ada informasi itu ya di cross check ya, sama ya. Di channel juga kalau ngomong apa-apa itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, di cross check kebenarannya, seperti itu ya. Jangan sampai ada dibodohi sama Tante Julie Chaniago seperti itu. Ini karena kemarin juga mereka membuat website palsu di mana berkembangnya Islam di seluruh dunia. Isinya sama, websitenya itu sama, tapi alamat serta informasinya itu nggak jelas gitu. Jadi Julie jebak itu, akhirnya Julie ketahuan itu karena waktu dia membuat websitenya itu salah. Nah, sekarang websitenya sudah pada hilang. Ini Julie kasih informasi aja. Nama websitenya apa Tante? Ya. Terus orang-orangnya itu siapa gitu? Emang sehebat apa Tante bisa langsung mereka ketahuan sama Tante terus mereka langsung nutup? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak sebego itu, sebodoh itu deh. Ya, jadi ceritanya ini kelihatan sekali ngarangnya gitu. Emang website apa sih sampai harus ditutup lantaran memang
itu ketahuan sama tante gitu, itu bohongnya. Emang tante tuh siapa sih gitu. Biasanya nggak bukan dalam artian maksud untuk mau mencari-cari bener gak sih gitu ya, tapi saya udah tahu lah gitu kayak apa orang-orang yang so iye itu seperti tante ini kan gitu ya, merasa dirinya itu kayaknya berkelas banget, ditakutin sama orang-orang sehingga dia membuat statement seolah-olah dia itu orang yang sangat berpengaruh gitu, padahal sih enggak gitu ya, nggak ada. Ya lucu aja sih memang dengar orang-orang kayak gini, kayak yang ingin merasa dirinya tuh wow gitu, terus dia ngasih contoh yang ngarang-ngarang ya. Dan kalau ada orang kayak orang begini terus diidolakan, aduh saya nggak habis pikir dah gimana kualitas intelektual orang-orang yang mengidolakan orang seperti ini ya. Jadi intinya memang di takyah, memang di Islam diharuskan, walaupun mereka itu nggak begitu melontarkan ya, tapi itulah dia takyah ya. Sebagai penonton saya sangat kecewa ya, dari awal hingga akhir saya mau cari poin esensi dari takyah yang disampaikan oleh Juli, ternyata memang tidak ada gitu yang disampaikan. Semuanya itu hanyalah asumsi-asumsi yang sangat bodoh, yang tidak berdasar sama sekali, hanya berdasarkan pada kebencian dan juga mungkin rasa dendam dia terhadap Islam. Entah apa yang menyebabkan itu semua, yang jelas memang sudah menjadi watak ya bagi sebagian kalangan ya, orang-orang kafir ya, itu tidak akan menyukai terhadap Islam. Walan tardo'an kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang paling ya sangat-sangat menggambarkan apa yang disampaikan oleh Juli Caniago ini. Jadi walan tardo'an kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang terhadap umat Islam sehingga umat Islam itu ya mengikuti cara hidup mereka ya, langkah-langkah mereka ya, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang non muslim untuk bagaimana menjauhkan Islam dari agamanya ya, itu akan senantiasa mereka lakukan dengan berbagai macam cara ya, termasuk yang dilakukan oleh tante Juli Caniago ini ya. Meskipun kesannya sangat ecek-ecek ya, tapi itu dia sih, karena memang berbagai macam pemikiran kaum muslimin juga kan beragam ya. Ada yang mungkin sudah paham, ada yang mungkin sudah awam, sehingga bertanya-tanya itu gimana sih yang disampaikan Juli Caniago, benar apa enggak. Maka video ini saya buat untuk bagaimana menjadi bahan khazanah pemikiran kita untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Juli Caniago itu ya. Jadi intinya poin yang dia sampaikan terkait dengan takyah itu ya sama sekali tidak ada yang mengena sebagaimana yang dimaksudkan ya, dan dia hanya mengutarakan asumsi-asumsinya itu berdasarkan kebencian dan juga berdasarkan sesuatu yang tidak benar ya. Bahkan terindikasi dari berbagai macam penjelasannya dia justru melakukan kebohongan-kebohongan untuk bagaimana membanggakan diri sendiri, seolah-olah dirinya itu wow berpengaruh, dia bisa sangat menutup situs-situs yang nggak tahu maksudnya itu situs apa, seperti itu ya. Jadi teman-teman muslim ya, tetap istiqomah dalam berislam, dan yang paling penting ialah tetaplah kita terus senantiasa menjaga agama kita ya. Dengan cara apa? Senantiasa terus menuntut ilmu ya, terus kita menuntut ilmu ya, agar bagaimana ya kita semakin mengetahui akan kebenaran dan keindahan Islam, sehingga kita bisa wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam harus kita terus pegang teguh sampai akhir hayat kita, meskipun orang-orang kafir, orang-orang munafik membenci dan berupaya ya menjelekkan, menjatuhkan Islam, bahkan juga berupaya menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Hendaklah kita memberi kependirian, Islam sampai mati, Islam agamaku, dan juga Muhammad ya adalah nabiku, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku ya, agar ya kita ini masuk dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan muslim husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.